Selamat berjumpa dengan forum kelas Sistem Ekonomi Indonesia. Peserta kelas yang saya hormati, pada chapter minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai transformasi dari sistem ekonomi liberal kapital ke arah sistem ekonomi sosialis, lalu sistem ekonomi komunis. Nah, di antara sistem ekonomi yang saling ekstrim, dua kutub, semacam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, di ekstrim yang kanan dihadapkan pada sistem ekonomi sosialisme komunisme yang ekstrim di sebelah kiri. Tentu saja dua kutub yang saling ekstrim semacam ini biasanya ada jalan tengah. Sebut saja sistem ekonomi jalan tengah untuk kedua kutub yang saling ekstrim tadi adalah sistem ekonomi, sebut saja mix ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran di antara dua kutub yang ekstrim, yakni sistem ekonomi liberalisme kapitalisme dengan sistem ekonomi sosialisme komunisme. Nah, sistem ekonomi yang campuran atau mix ekonomi adalah kombinasi di antara kedua sistem ekonomi yang ekstrim tadi, di mana jika itu terkait dengan komoditi atau sektor-sektor yang sifatnya sangat strategis. Disebut strategis karena di sana menguasai hidupnya orang banyak. Jadi seluruh warga negara, seluruh penduduk itu punya kepentingan atas sektor yang strategis itu. Misalnya adalah energi. Jadi ada tambang, ada batu bara, minyak, lalu mineral yang lain yang ada di perut bumi. Kemudian air. Setelah air, perhubungan, telekomunikasi, karena udara. Jadi bumi, air, dan udara. Udara di sana maksudnya adalah lalu lintas penerbangan, kemudian frekuensi terkait dengan telekomunikasi. Itu adalah sektor strategis. Karena sektor ini menguasai hajat hidupnya orang banyak, seluruh warga negara, maka sektor yang teramat strategis semacam ini tidak boleh dikelola oleh private, baik individu maupun perusahaan-perusahaan swasta semacam perseroan terbatas, komanditer Vennootschap, NV, Verma, UD, tidak boleh. Semua sektor strategis tersebut haruslah perusahaan yang sifatnya publik. Oleh karena perusahaan ini sifatnya publik, biasanya negara, karena negara itu tidak boleh dagang, tidak boleh bisnis, maka negara biasanya akan mendelegasikan fungsi bisnisnya itu dengan cara mendirikan badan usaha. Sebut saja BUMN, badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara ini sengaja didirikan oleh negara dalam rangka untuk menjaga agar sektor-sektor strategis tadi tidak sampai dimasuki oleh pelaku-pelaku ekonomi private, terutama pelaku ekonomi yang sifatnya dari asing. Itu kepentingan pertama. Kepentingan kedua,
sektor strategis itu harus dikawal oleh badan usaha yang notabene milik negara supaya untuk menghindari adanya rivalry, persaingan atau kompetisi. Karena kalau sektor strategis tidak dikuasai oleh negara, justru diserahkan pada mekanisme pasar, maka pelaku-pelaku private akan masuk di sana, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Akan terjadi kompetisi yang sangat sengit di sana. Nah, persoalannya adalah para pelaku ekonomi nasional terutama dalam negeri yang notabene adalah ekonomi lemah itu, jika harus berkompetisi melawan ekonomi kuat macam perusahaan-perusahaan multikorporat, perusahaan internasional, maka bisa kita pastikan ekonomi yang lemah tadi akan digilas habis, akan selesai, dan pemenang tunggalnya pastilah perusahaan raksasa multikorporat yang kaliber internasional. Nah, untuk menjaga aset-aset nasional, komoditi-komoditi yang sifatnya strategis tadi agar jangan sampai dikuasai asing akibat kompetisi yang dalam negeri yang lemah kalah tadi, maka satu-satunya cara adalah negara yang lebih raksasa yang harus masuk mengelola itu. Kenapa negara? Ini kepentingan yang ketiga. Karena kalau sektor strategis dipegang oleh negara, maka sesuai dengan sifat negara, negara itu tidak profit oriented. Negara tidak didirikan untuk mencari keuntungan, benefit, tidak. Negara itu didirikan dalam rangka public service, untuk pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik adalah teraksesnya komoditi-komoditi strategis oleh rakyat dengan biaya yang mampu dijangkau oleh rakyat. Dan rakyat akan bisa menjangkau atau mengakses komoditi strategis itu sesuai daya belinya kalau negara tidak mengambil untung. Bahkan kalau perlu negara mensubsidi. Nah, kalau sektor strategis sudah diperlakukan seperti itu oleh negara, maka praktis sektor strategis akan dimonopoli oleh negara. Dengan demikian, pelaku-pelaku, pemain-pemain kakap, pemain multikorporat maupun yang kaliber internasional akan minggir dengan sendirinya karena takut melawan kekuatan negara, di mana negara tidak cari untung, rugi tidak apa-apa, kalau perlu disubsidi. Nah, dengan prinsip ekonomi semacam itu, maka seluruh kompetitor internasional tadi akan minggir. Kenapa? Karena tidak bakal dapat untung. Misalnya bersaing dengan negara tidak bakal untung. Karena apa? Negaranya mengambil jalan subsidi. Jadi harganya dibanting, disubsidi. Nah, kalau itu sudah terjadi, asing minggir, maka kepentingan tadi menyelamatkan ekonomi nasional, menjaga aset nasional, dan memberikan layanan kepada publik supaya seluruh warga bisa mengakses komoditi yang sifatnya strategis itu sesuai dengan daya jangkau, sesuai dengan daya beli masyarakat. Di situ mengapa BUMN harus didirikan. Nah, tetapi di dalam perkembangannya sekarang, kenapa BUMN kok sekarang menjadi perseroan terbatas? Mungkin di chapter yang lain bisa kita bahas itu. Kenapa ada penyimpangan secara filosofis, penyimpangan semacam itu. Jadi lebih dominan ekonominya ketimbang public service-nya. Oke. Tapi itu lain kali kita bahas. Nah, kalau tadi adalah sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara, tidak boleh private. Sebaliknya, hal-hal yang sifatnya di luar sektor strategis, hal-hal yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, hal-hal yang remeh, itu dilepaskan kepada mekanisme pasar. Siapapun boleh main di situ. Mau pelaku ekonomi mikro, ekonomi lemah, ekonomi menengah, ekonomi atas, semua boleh.
mau dalam negeri, mau asing, semua boleh. Kenapa? Karena sektor yang tidak strategis semacam ini jika dilepaskan kepada mekanisme pasar, maka justru yang untung adalah warga negara. Semakin banyak kompetitor, semakin banyak persaingan, terutama di sektor harga, maka biasanya rakyat atau warga negara akan memperoleh harga termurah akibat semua pelaku ekonomi saling bersaing, sehingga harganya akan murah. Yang diuntungkan tentu saja adalah rakyat. Nah, harga di sana akan mewujud atau lahir harga jika ada tawar-menawar di dalam pasar itu. Jadi ada supply, ada demand, tawar-menawar, negosiasi, titik tengahnya itulah yang kita sebut sebagai harga. Nah, perilaku atau kinerja pasar semacam ini diatur bukan oleh regulasi, bukan oleh intervensi, tapi diatur oleh invisible hand atau tangan tak terlihat. Siapa sih sebenarnya tangan tak terlihat itu? Ya seluruh pelaku-pelaku ekonomi itulah yang kita sebut tangan tak terlihat. Di mana supplier dan demand ketemu, tawar-menawar, negosiasi, ketemu harga. Nah, itu. Jadi yang membentuk mekanisme pasar invisible hand atau tangan tidak terlihat. Nah, sistem ekonomi mix macam ini, campuran itu sebenarnya adalah merupakan jalan tengah atau sebut saja middle way ya. Ada orang lain itu menyebut the third way atau jalan ketiga. Tapi tidak seperti itu yang kita maksud. Benar-benar ekonomi campuran di antara dua kutub yang saling ekstrim. Baik kutub kanan yang liberalisme kapitalisme yang super bebas itu dengan paham yang sebelah kiri, sistem ekonomi yang sangat sentralistis, sangat totaliter, yakni sistem ekonomi sosialisme komunisme. Nah, dengan uraian semacam ini saya berharap forum kelas akan memperoleh gambaran, setidaknya ini anggap saja sebagai semacam pembuka pintu untuk masuk ke dalam horizon pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan saya berharap forum kelas kita rajin untuk mengeksplor pengetahuan-pengetahuan mengenai sistem ekonomi campuran ini di khasanah atau referensi yang Anda punyai. Baik, sampai di sini chapter sistem ekonomi campuran saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugas Anda meringkas menjadi satu paragraf saja dengan gaya bahasa sendiri ya. Cantumkan nama, NBI, kelas, dan mata kuliah. Sampai jumpa.